Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkal Farizi dengan NIM 08011282442936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif Matematika angkatan 2024 dan saya berasal dari kelas L2 atau B. Nah, di sini genap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan program C++ untuk menentukan misal nilai ganjil itu dikurang, nilai genap itu ditambah. Nah, yang pertama itu kita ya pasti jelas kita menggunakan inputnya itu yaitu ekstrim. Setelah itu using namespace std. Setelah itu integer main. Nah, setelah itu kurung perawal buka. Nah, di sini kita akan menggunakan integernya itu antara lain n untuk nilai yang variabel pertama, i dan j. Dan deret dengan indeks n. Atau kita mengikuti dari nilai n yang bakal kita tentuin gitu. Dan int hasilnya itu akan sama dengan 0 terlebih dahulu karena dimulai dari 0. Nah, hanya itu kita akan menentukan dulu out dari nilainya itu kita masukkan jumlah deret bilangannya dulu. Jumlah deret bilangannya terlebih dahulu. Deret bilangan. Koma. Nah, itu ini itu kita menggunakan n. Nah, setelah itu kita akan menentukan dari perulangan nilai si n ini. Nah, itu dengan cara for dari i itu sama dengan 0, koma i itu bakal kurang dari n, nilai n yang mau kita tentuin. Dan jangan lupa i plus plus karena kita akan mengalami perulangan sebanyak 1 kali. Nah, jangan lupa kurung awal. Nah, selanjutnya itu jika dia memenuhi syarat dari i kurang dari n, dia akan mencetak out dari kita akan menentukan bilangan yang pertama, bilangan ke. Nah, di sini saya menggunakan bilangan ke. Setelah itu kita menggunakan i plus 1. I plus 1. Kenapa saya menggunakan i plus 1? Karena dia biar muncul bilangan ke 1 itu berapa kita nanti masuk nilainya. Setelah itu ini jangan lupa titik 2 karena kita akan biar menentukan nilainya itu. Titik koma. Nah, untuk menginputnya itu saya menggunakan in-nya itu dari deret n deret dari indeks i karena kita menggunakan sini itu for-nya tuh i. Jadi ini deret dari indeks i itu titik koma jangan lupa. Nah, jika dia sudah tidak memenuhi syarat dari i kurang dari n, maka dia akan keluar dari proses perulangannya dan masuk ke proses perulangan selanjutnya. Karena kita akan menentukan nilai dari apakah itu kalau genap dia bakal ditambah dan jika dia ganjil dia bakal dikurang gitu. Jika dia genap bakal ditambah dan jika dia nilai ganjil bakal dikurang gitu. Nah, selanjutnya i sama dengan 0 karena semua array itu dimulai dari 0. I kurang dari n dan i itu plus plus atau perulangannya itu terulang sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya itu karena tadi itu kita ingin menggunakan beberapa opsi, jadi kita menggunakan if jika deret dari indeks i-nya itu habis dibagi 2 sama dengan 0, kalau dibagi 2 sama dengan 0 kita menggunakan modulus 2 itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak hasilnya itu atau nilainya itu bakal minus karena dia genap gitu, karena genap itu bakal minus, kalau ganjil itu bakal positif gitu. Dari deret indeks i.
Nah, itu koma jangan lupa. Nah, karena tadi kita memilih dua opsi, jadi kita di sini menggunakan else. Jika salah gitu kan. Kalau salah, berarti dia akan mencetak hasilnya itu positif. Kalau atau nilai ganjilnya itu bakal positif gitu dari deret I. Nah, ini selanjutnya, jika sudah, kita akan mencetak hasil akhirnya yaitu cout dari hasil akhir atau hasil penjumlahan itu bebas dari kalian adalah hasil titik dua. Ini kita masukin kan tadi kan yang untuk hasil itu kan hasil, jadi outputnya itu hasil. Oh ya, jangan lupa untuk underline. Nah, selanjutnya itu kita tinggal kita run, build and run. Nah, di sini misal kita memilih untuk jumlah deret bilangannya itu ada 4. Nah, yang pertama kita masukin ganjil, misalkan ganjil kan positif tadi, 2 negatif kan. Nah, hasil akhirnya itu akan jadi 1 gitu. Nah, untuk flowchartnya itu seperti ini. Pertama itu start itu nilai, kita pertama input nilai n nya terlebih dahulu. Setelah itu i sama dengan 0 to n karena proses pengulangan pertama. Jika dia memenuhi syarat, dia akan masuk ke input dari deret itu, yaitu i++. Jika sudah tidak memenuhi syarat dari i kurang dari n, maka dia akan masuk ke proses perulangan selanjutnya itu, yaitu i kurang dari n juga. Tapi di sini kita menggunakan dua opsi, yaitu jika dia benar dari deret ini modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan mendapatkan nilainya itu negatif. Nah, jika tidak, dia akan positif, yaitu i++. Setelah itu, kalau sudah tidak memenuhi syarat, dia akan masuk nilainya menjadi hasil atau outputnya itu hasil, yaitu n, selesai. Nah, untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan n-nya ini n-nya kecil. N dari i, n sama i integer. Nah, itu deretnya itu deret array 0 sampai n, sesuai dengan nilai deret atau nilai indeks yang kita gunakan gitu. Nah, itu seperti biasa, seperti ini. Nah, jalan programnya seperti ini. Kita memulai variabel ini, deret array ini, ni, habis mau nunggu input. Nah, seperti ini. Jadi, mungkin sekian dari video pada hari ini. Untuk C++ pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.